Bab 2677 Akademi Huaxia. Melihat ketua klan telah jatuh ke dalam fantasi yang indah, lelaki tua itu buru-buru berkata, "Ketua klan, perasaan Susandi, aku khawatir kita tidak bisa mengendalikannya." Zevandi berkata dengan lembut, "Tentu saja aku tahu. Tapi, kita bisa membantu. Misalnya, kalau kita menjalin hubungan yang baik dengan anak laki-laki itu sama saja dengan menciptakan peluang bagi mereka. Kalau kita punya hubungan buruk dengan anak laki-laki itu, maka mereka tidak memiliki kesempatan." Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. "Sebagai senior, kamu harus mempertimbangkan generasi berikutnya ketika kamu melakukan sesuatu. Seringkali, kamu tidak dapat melakukan sesuatu secara mutlak. Kalau kamu benar-benar melakukannya, generasi berikutnya tidak akan memiliki ruang untuk relaksasi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pria tua, klan Sengu. Mileye duduk bersila di dalam ruangan, matanya sedikit terpejam, dan di depannya ada pedang. Bukan yang diberikan ayahnya, melainkan pedang yang dipadatkannya dengan jiwa pedang. Terobosan jiwa pedang. Ini juga yang tidak dia duga, dan jiwa pedang ini langsung mencapai level semi-dewa. Itu adalah kejutan. Mileye merentangkan telapak tangannya, pedang yang terbuat dari jiwa pedang jatuh ke telapak tangannya, dan matanya perlahan tertutup. Rasakan jiwa pedang. Mileye merasakan kekuatan dunia dalam jiwa pedang dunia ini. Sebelumnya dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkan jiwa pedang dunia dan kekuatan dunia ini, tapi sekarang dia sedikit mengerti. Metamorfosis hati. Setiap kali mengubah keadaan pikiran, jiwa pedang dan kekuatan dunia akan meningkat. Tentu saja, apa yang dia katakan kepada Rania Gu sebelumnya bukan untuk terobosan, tapi karena dia benar-benar merasakannya. Akademi dia ini seharusnya memiliki struktur yang lebih besar, dan harus melakukan lebih banyak untuk orang biasa. Mileye menarik pikirannya dan melihat pedang di tangannya. Memang dia ingin bertarung dengan Susandi itu sekarang. Bertempur dengan puas. Pada saat itu, ketua klan Sengu itu tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Mileye sedikit terkejut, lalu berkata, "Saat kamu memasuki ruangan, apa kamu tidak perlu mengetuk pintu dulu?" Wanita ketua klan memandang Mileye, "Sudah waktunya kamu pergi ke kelas." Mileye sedikit mengernyit, "Kelas?" Wanita ketua klan itu berkata lirih, 5 juta nadi alam semesta, setengah bulan, apa hanya 1 kelas saja?" "Mileye." Wanita ketua klan berkata lagi, "Pergilah ke kelas." Mileye sedikit tersenyum, "Sejak kelas terakhir kali, apakah ada yang berubah dari Shinto Gu dan yang lainnya?" Ketua klan mengangguk, tidak menunjukkan ketajaman lagi, jauh lebih rendah hati dan tenang. Mileye tertawa, "Itu cukup." Ketua klan memandang Mileye, "Kamu boleh melanjutkan ceramah. Terutama kitab Dharma Sendao yang kamu tunjukkan sebelumnya. Kamu bisa bahas buku ini." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tertarik lagi." Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar. Wanita itu tiba-tiba berkata, 5 juta nadi alam semesta, kamu sudah tidak mau?" Mileye melambaikan tangannya, "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Setelah berbicara, dia menghilang ke kejauhan. Wanita itu mengerutkan kening. Mileye datang ke lapangan pertandingan. Saat ini, batasan di sini telah dipulihkan, dan di sini ada lebih dari 100 murid klan Sengu. Murid-murid ini sedang berlatih. Ketika mereka melihat Mileye, mereka bangun satu demi satu. Saat Mileye, mereka masih takut. Orang ini hampir membunuh Shinto Gu waktu itu. Mileye melirik murid klan Sengu di lapangan, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian lanjut berlatih,
aku ingin mencoba teknik pedang yang baru saja kupelajari. Semua orang memandang Mileye, takut untuk berbicara. Mata Mileye terpejam perlahan, dan detik berikutnya, ratusan pedang yang terkondensasi dari jiwa pedang tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Merasakan jiwa pedang ini, wajah para murid klan Sengu di arena itu berubah drastis seketika. Jiwa pedang itu begitu sakti hingga seolah meremukkan mereka, sangat menakutkan. Pada saat ini, Mileye merentangkan telapak tangannya, dan ratusan pedang itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan mendarat di telapak tangannya. Dalam sekejap dia menebas dengan pedang. Jelek. Begitu pedang itu keluar, Mileye segera mencabut pedangnya, lalu berbalik dan pergi. Dan di belakang Mileye, seluruh lapangan pertandingan hancur dan musnah sedikit demi sedikit. Di arena, murid-murid klan Sengu itu mundur satu demi satu, menjauh dari lapangan pertandingan, dan saat ini, seluruh lapangan pertandingan telah musnah sama sekali. Semua orang sedikit bingung. Mereka menoleh untuk melihat Mileye di kejauhan. Mileye berjalan menuju kejauhan dengan pedang di tangannya. Dia berjalan sangat lambat dan tenang, pakaiannya berkibar tanpa angin. Seorang murid klan Sengu tiba-tiba gemetar, apakah dia datang hanya untuk pamer? Setiap orang. Di sisi lain, Mileye dihentikan oleh ketua klan. Ketua klan memandang Mileye, kamu merusak lapangan pertandingan. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, itu tidak disengaja. Wanita ketua klan memandang Mileye sejenak dan berkata, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mileye sedikit penasaran, kemana? Wanita ketua klan berkata, dunia Xianbao. Mileye sedikit mengernyit, dunia Xianbao. Wanita ketua klan mengangguk, dunia yang dibangun oleh ketua pavilion Xianbao, Quincy. Di sana sangat makmur, aku ingin beli sesuatu, kamu ikut aku. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, bolehkah aku tidak pergi? Wanita ketua klan memandang Mileye, tidak bisa. Mileye sedikit bingung, kenapa? Ketua klan itu berkata dengan lembut, kalau aku tidak ada di sini, tidak ada seorang pun di klan aku yang dapat melakukan apapun terhadap kamu. Aku khawatir kamu akan mengacau. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan menghilang di tempat bersama Mileye. Mileye. Nyatanya, dia memang sedikit takut pada Mileye. Kalau dia tidak berada di klan ini, siapa yang bisa mengendalikan Mileye? Tidak ada. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa pria ini memiliki banyak trik. Kalau tidak ada yang menahannya, ketika dia kembali, mungkin klan Sengu akan dikacaukan olehnya. Lebih baik bawa pergi. Pavilion Xianbao. Pada hari ini, Zevan datang ke Pavilion Xianbao untuk menanyakan tentang Mileye. Tempat terbaik tentu saja adalah Pavilion Xianbao. Bukan hanya karena Pavilion Xianbao memiliki sistem intelijen yang kuat, tapi juga karena Mileye adalah VIP Super Pavilion Xianbao. Di dalam ruangan, Ketua Pavilion Xianbao Juardi Su menyambut Zevandi. Zevandi tertawa dan berkata, Kak Juardi, aku akan katakan langsung saja. Aku ingin semua informasi tentang Tuan Muda Ye itu. Juardi Su tersenyum sedikit. Tidak bisa. Zevandi sedikit mengernyit, kenapa? Juardi Su terkekeh, aku tidak punya hak untuk mengungkapkan identitas Tuan Muda Ye kepada kamu. Mendengar ini, Zevandi menyipitkan matanya sedikit, latar belakang apa? Juardi Su tiba-tiba mengangkat ibu jari dan jari telunjuknya dan menggosoknya dengan ringan, 10 juta nadi alam semesta. Ekspresi Zevandi langsung menjadi muram, Kak Juardi, membicarakan uang antara kamu dan aku itu agak merusak hubungan. Juardi Su tersenyum tipis, Kak Zevan, aku berbisnis, saudara sendiri pun harus ada akun yang jelas.
Zevandi tersenyum dan berkata, "Ya." Saat dia berbicara, dia membentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke depan Juardi Su. Juardi Su menyimpan cincin penyimpanan sambil tersenyum, dan berkata, "Dia adalah teman ketua paviliun." Zevandi berkata, "Lanjutkan." Juardi Su berkedip, "Sudah selesai." Zevandi menatap Juardi Su, "Kak Juardi, kamu terlalu berlebihan untuk melakukan ini." Juardi Su tersenyum kecut, "Kak Zevan, bukan aku serakah, tapi identitas dia yang sebenarnya, aku tidak berani memberitahumu. Terlalu menakutkan, aku tidak ingin terkontaminasi dengan sebab akibat ini." Zevandi sedikit mengernyit, "Kamu tidak berani mengatakannya." Juardi Su mengangguk. Zevandi tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Juardi Su. Di dalam cincin penyimpanan tersebut, terdapat 20 juta nadi alam semesta. Juardi Su meraih cincin penyimpanan dan berkata, "Klan Yang." Zevandi berkata dengan suara yang dalam, "Aku belum pernah mendengarnya." Juardi Su melirik Zevandi, lalu berkata, "Kekuatan teroris yang di luar pengetahuanmu, dia adalah Tuan Muda Klan Yang." Kemudian, dia menoleh untuk melihat keluar, dan berkata dengan lembut, "Kak Zevan, dunia ini sangat besar, jangan katakan bahwa kita hanya semi-dewa, meskipun kita adalah dewa kuno yang asli, meskipun itu adalah dewa purba, di mata mereka hanyalah semut." Setelah hening sejenak, Zevandi tersenyum dan berkata, "Kak Juardi, terima kasih." Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan hendak pergi, tapi pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, "Kak Juardi, nanti datang untuk minum anggur pernikahan." Juardi Su sedikit mengernyit, "Anggur pernikahan apa?" Zevandi tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, setelah putriku pergi ke klan Sengu untuk bertarung dengan Tuan Muda Ye, keduanya sebenarnya memiliki simpati satu sama lain. Pada akhirnya, mereka beralih dari simpati menjadi cinta timbal balik. Alasan kenapa aku datang untuk menanyakan tentang Tuan Muda Ye, aku hanya ingin tahu tentang calon menantu aku. Singkatnya, kamu harus datang untuk pesta pernikahan ketika waktunya tiba." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Juardi Su terkejut, lalu dengan cepat berkata, "Kak Zevan, apakah yang kamu katakan itu benar?" Zevandi sedikit tidak puas, "Bisakah aku berbicara omong kosong tentang reputasi putriku?" Setelah berbicara, dia berbalik dan terus berjalan, tapi dia tidak terbang. Juardi Su tiba-tiba menarik Zevandi, lalu meletakkan dua cincin penyimpanan yang baru saja dia dapatkan ke tangan Zevandi. "Kak Zevan, aku barusan bercanda denganmu, kamu benar, berbicara tentang uang antara kamu dan aku akan merusak perasaan." Zevandi berkata dengan suara yang dalam, "Kak Juardi, aku tahu, kamu orang bisnis, aku bisa mengerti, jangan khawatir, kamu menerima 30 juta nadi alam semesta aku hari ini. Tuhan tahu ini, kamu tahu itu dan aku tahu itu juga, aku benar-benar tidak akan pernah memberitahu calon menantu aku." Juardi Su buru-buru menggelengkan kepalanya, dan memaksakan dua cincin penyimpanan ke tangan Zevandi. "Kak Zevan, aku tidak bisa menerima uang ini, apa aku masih manusia kalau aku menerima uang dari saudara aku?" Setelah beberapa kali mengelak, akhirnya Zevandi menyimpan cincin penyimpanan itu dan pergi. Setelah Zevandi pergi, seorang lelaki tua muncul di belakang Juardi Su, dan lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Ketua, kamu tidak bisa mempercayai semua yang dikatakan lelaki tua ini." Juardi Su tampak tenang, "Tentu saja aku tahu. Tapi aku tidak bisa bertaruh, karena setahuku, Tuan Muda Ye ini memang sedikit romantis. Adapun dia dan Susandi ini, bagaimana kalau gadis itu dan Tuan Muda Ye benar-benar pacaran?"
Lalu kalau aku mengambil uang lelaki tua itu, bukankah jalannya akan menyempit? Pria tua. Di terowongan ruang waktu, Mileye berjalan berdampingan dengan ketua klan. Ketua klan hari ini mengenakan gaun hitam panjang, rambutnya yang panjang disisir ke belakang dengan santai, tidak ada bekas riasan di wajahnya, dia sangat bersih, tapi sedikit dingin. Mileye tiba-tiba bertanya, bisakah kamu memberitahuku tentang dunia Xianbao ini? Wanita ketua klan mengangguk sedikit, kamu kenal Quincy, kan? Mileye mengangguk. Ketua klan menoleh dan melirik Mileye, ada akademi di dunia Xianbao yang disebut Akademi Huaxia. Bukankah kamu suka membaca? Setahu aku, akademi ini juga untuk belajar. Kalian bisa berkomunikasi satu sama lain. Akademi Huaxia. Mileye sedikit mengangguk, kalau begitu aku pasti akan berkunjung. Bersambung.